Saatnya kita pulang ke Indonesia dari Kansai Airport, Osaka, Jepang. Kita mau naik ke lantai 2 menggunakan lift yang menggunakan pintu kaca 4 panel center opening. Nah, itu dia datang tuh. Oh, dia langsung bawah dulu. Nah, kebetulan kita bisa lihat nih atasnya, gede banget tuh, puli-pulinya juga di atas. Dua. Saja 2 itu tadi ya. Ini Merek Mitsubishi. Kops. Dari belakang kita bisa lihat pemandangan di sekeliling terminal airport Kansai Osaka. Dan yang bagusnya lagi, ceilingnya juga terbuat dari kaca. Ceilingnya terbuat dari kaca. Kamu ini ceilingnya terbuat dari kaca. mirror ini. Ini puli ini. Ayo, buat teman-teman yang mau pulang meninggalkan airport di Jepang, entah itu di Kansai, Nagoya ataupun Narita, harus mempersiapkan waktu jauh-jauh hari sebelumnya, sebab antrian untuk masuk ke security check sangat panjang. Mungkin ini butuh setengah jam atau lebih ya, saya nggak tahu, saya baru masuk. Jadi harus dipersiapkan jauh-jauh waktunya, di spare mungkin 2 jam sebelum penerbangan untuk masuk check-in ke dalam airport. Ini lihat tuh, panjang banget. Belum sampai sana tuh, panjang banget. Kita sudah hampir di garis finish dari antrian. Udah sekitar 20 menitan. Jadi mungkin total benar sekitar 30 menit harus di spare untuk masuk ke security check ini. Ternyata saya salah, masih ada putaran lagi di balik gedung ini. Jadi ini udah 30 menit lebih. Wah, ini bisa makan waktu sekitar 40 menit, 45 menit nih ya kayaknya. Akhirnya kita boarding juga, masuk ke pesawat Cathay Pacific menuju Hong Kong. Setelah tadi ngantri hampir 1 jam. Jadi teman-teman yang mau melewati Kansai Airport Osaka, saya sarankan spare 1 jam untuk masuk ke dalam pesawat setelah check-in. Oke, kita masuk pesawat dulu. Sampai kami di Bandara Hong Kong. Kami baru turun dari pesawat Cathay Airways di Hong Kong. Di Hong Kong seperti biasa juga di bandara internasional yang lain juga ada plat-plat derajat ya.
Dan sebagaimana di Asia menggunakan safety foot. Di sini dipasang skirt gas di kanan dan kirinya. Dikasih aksen warna orange. Untuk lebar dari travelator sendiri adalah 1,4 sebagaimana standar travelator di bandara internasional. Sambil menunggu transfer pesawat yang ke Jakarta, saya akan sedikit mencoba untuk mereview dan melihat ya lift dan eskalator dan travelator di Bandara Internasional Hong Kong ini. Sejak kami turun di bandara ini sudah ada 4 pasang travelator 0 derajat yang kita lewati. Di depan masih ada. Dan travelator di sini lebarnya itu paletnya lebih lebar dari yang di Indonesia ya. Lebar palet di sini sekitar 40-50 cm. Nah, ini kebetulan sedang ada maintenance oleh supplier dari travelator PKE Asian Corp. Jadi saat saya berada di Hong Kong ini, travelatornya sedang di maintenance dan saya lihat pihak yang memaintain adalah PKE. Dalam hal ini kemungkinan besar adalah ThyssenKrupp Elevator, sehingga merek Cenim ini yang melakukan perawatan di Bandara Internasional Hong Kong ini adalah ThyssenKrupp. Eskalator juga menggunakan merek Cenim ini. Setelah security check, kita naik menggunakan eskalator merek Cenim. Ini dikasih tambahan skirting brass kanan dan kiri. Kita naik ke lantai berapa nih? 6 atau 7 setelah security check untuk menunggu penerbangan berikutnya. Oke. Di atas kita mau coba menggunakan liftnya menuju ke lantai 7. Agak keras ya, tekan. Kita lihat ini ada indikatornya di depan, dot metrik. Nah, ini yang mau menuju ke atas nih. Nah, ini dia. Kita masuk, cukup lebar, luas ya di dalamnya. Ini kita ke lantai 7. 36 orang untuk 2.700 kg. Wah, gede banget emang ini. Mereknya bukan Cenim tapi Mitsubishi nih. Tuh, finishingnya stainless steel. Nah, ini kita langsung naik ke lantai atas di food court. Ini tadi liftnya itu di bawah dia standar, tapi di atasnya ternyata shaftnya berbentuk kaca. Shaftnya pakai kaca dia. Menggunakan tipe ruang mesin. Mesinnya ada di atas tuh di panggung. Saya kurang tahu akses untuk naik ke atas menggunakan apa ya, tapi pasti dia menggunakan tangga untuk akses maintenance menuju ke ruang mesin. Cukup besar, bukan cukup besar lagi, tapi besar banget ya liftnya, 2.700 kilo. Oke, itu lift di Hong Kong International Airport. Ini kita coba mengitari shaft dari lift yang kita coba tadi. Oh, ini bagian atasnya gede banget ya.
Lihat besar sekali. Kita ada di belakang dari shaft liftnya. Kita bisa lihat sangkarnya. Ada beberapa panel sangkarnya itu. Panel dinding maksud saya ya. Nah itu dia lagi turun. Gede banget. Kita juga bisa lihat perjalanan counterweight-nya di sini. Beserta juga dengan wire rope-nya. Juga kita juga bisa lihat pintu dari sisi dalam tuh. Pintu dari sisi dalam. Di Hong Kong International Airport ini ada juga TV screen yang dapat memberikan informasi kepada kita. Salah satunya adalah flight information atau informasi mengenai jadwal pesawat kita. Contohnya seperti ini ya. Nah kalau kita mau mencari ya pesawat kita, tinggal search CX, contoh pesawat saya 797, kemudian di enter. Nah keluar tuh jadwalnya. Cathay Pacific CX797 tujuan Jakarta, Terminal 1, gate-nya 67. Waktu perjalanan sekitar 16 menit tuh. Nah, kita juga bisa mencari tahu arahnya nih. Tuh, dari tempat kita sekarang lurus ke kanan, mentok naik, terus turun naik eskalator. Setelah itu kita tap lagi. Nah, kelihatan tuh jaraknya. Arah di gate menuju ke gate 67. Canggih ya. Angkasa Pura 1, Angkasa Pura 2 nih. Bisa buat dicontoh nih, atau mungkin sudah ada ya. Ini menuju ke gate keberangkatan. Ada eskalator yang tinggi sekali. Tinggi banget tuh. Dan ini kita juga naik di eskalator yang cukup tinggi. Tuh, tapi tidak setinggi yang di sana tadi. Nah, di titik tinggi sekali. Eskalatornya gede-gede ya. Ini pasti lebih dari 15 meter nih. Itu juga dengan yang sebelahnya. Keren nih. 7 turun ke bawah masih menggunakan eskalator merek Cenim ini. Ini floor plate-nya 4 dan kita harus menggunakan Skytrain menuju ke Terminal 1 gate 67. Nah itu dia tuh suasana di tempat keberangkatan menuju ke Terminal 1 gate 67. Nah, kita menggunakan train. Ini train namanya apa saya kurang tahu nih, kalau di sini istilah aja ya. Biasanya sih Skytrain ya. Sampai, tapi keretanya sudah jalan tadi, harus menunggu 2 menit lagi. Ke sana itu kereta yang menuju ke gate yang sebelumnya. Kita masih menunggu keretanya 1 menit lagi. Bisa kita lihat gate-nya sampai 230. Bagaimana luasnya ini Bandara Internasional Hong Kong ya, Hong Kong International Airport. Luas sekali. Nah itu dia, keretanya sudah datang. Mari kita menuju ke Terminal 1, menuju ke gate 67. Train door and please hold the handrail during the whole journey. Dapat informasi
dari kereta kita naik eskalator lagi nih. Ini tinggi sekali eskalatornya, ada 2, jadi biar semua penumpang cepat naik. Ini lotnya memanjang, 4 step baru naik ke atas. Ini ada juga lift kacanya di atas, di depan sana ya. Cuma saya nggak sempat untuk mereview karena hampir sama dengan lift yang tadi sudah kita coba. Di sini lengkap sekali eskalator dan liftnya, dan semua khusus buat publik transportasi. Biasanya produk-produk untuk public transportation itu kokoh-kokoh semua, karena harus durability-nya kuat untuk menunjang, mengangkut penumpang yang banyak. Nah, ini karena tidak terlalu tinggi, jadi cuma 3 flat step ya. Jadi berlanjut tadi dari bawah sini naik eskalator, berlanjut naik eskalator yang tidak begitu tinggi, langsung kita di terminal yang menuju ke gate 67. Nah, ke sana tuh gate 60 sampai 80. Di sebelah travelator 0 derajat ini sampai kita di gate 67 untuk menunggu pesawat Cathay Pacific yang akan mengantar kita ke Jakarta. Di depan bisa kita lihat pesawat-pesawat Cathay Pacific yang sedang parkir menunggu untuk para penumpang datang mengangkut, setelah itu terbang kembali menuju tujuannya masing-masing. Oke teman-teman, demikian laporan saya perjalanan dari Jakarta ke Jepang, kemudian transit di Hong Kong dan kembali lagi ke Indonesia. Semoga bermanfaat semua informasi yang saya sampaikan, dan sampai jumpa.